的事情，你来插什么嘴？最后还要靠同门。如何？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 42. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 41. Kemarin Yang Kai telah kembali bertemu dengan Humier dan juga Hu Jiao. Ternyata mereka ini sedang mencari ginseng spiritual yang kini berada pada diri Yang Kai. Berhubung ginseng itu sudah melekat pada dirinya, maka Yang Kai pun meminta untuk memberikan hal ini kepadanya saja. Sedangkan dirinya akan memberikan mereka hadiah. Alhasil Yang Kai dan kedua gadis ini pun masuk ke dalam sebuah gua, di mana tengkorak ungu pun masih menyimpan sebuah warisan. Tapi dia itu masihlah belum dapat memahaminya, karena ternyata warisan itu berupa sebuah teks kuno. Namun Humier dan juga Hu Jiao berhasil memahaminya dengan mudah. Bahkan mereka langsung menerapkan latihan tersebut. Dengan begini, mereka seakan-akan sudah menyatu atau saling terhubung satu sama lain. Setelah dari gua tersebut, Yang Kai bersama kedua gadis ini pun mengetahui adanya sebuah pertarungan yang ternyata berasal dari beberapa murid berhadapan dengan sosok monster besar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Amukan dari monster besar ini masihlah terjadi. Serangan petir yang dihasilkan tidaklah mampu ditahan oleh para murid di sana. Itu pun membuat mereka harus kembali menerima luka. Sedangkan untuk Suyan sendiri tidaklah membiarkan monster ini begitu saja. Ia langsung gunakan kekuatannya untuk bisa menahan serangan monster tersebut. Hal itu memang berhasil, tapi tidaklah berlangsung lama. Karena bagaimanapun monster ini dapat bebas dengan mudah dan kembali melancarkan serangan meriam laser kepada para murid. Feng mencoba memberikan bantuan dengan melukai monster itu. Alih-alih melukainya, monster ini malah semakin marah saja. Bola petir kembali mengarah kepada Suyan. Tapi ternyata itu hanyalah pengahlian saja agar serangan itu bisa mengenai para murid di bawah. Suyan pun meminta mereka untuk segera pergi. Ia pun lalu menghancurkan seluruh bola petir yang ada di sana. Tapi monster ini tidaklah berdiam diri saja dan kembali melancarkan serangan laser petir kepada Suyan. Ini juga sempat mengenai para murid. Situasi di sini benar-benar kacau karena monster tersebut tidak ada niatan untuk melepaskan mereka. Si Hongchen meminta kedua rekannya untuk bisa memberikan bantuan, karena dia itu akan memulai rencana untuk bisa menahan pergerakan dari monster tersebut. Si Hongchen pun langsung saja memulai pergerakan, tapi tinjuan manjanya itu bukanlah apa-apa. Hanya saja semua itu mereka lakukan untuk bisa menarik perhatian dari monster ini, karena Niong berencana untuk menggunakan rantai petirnya untuk bisa menahan tubuh monster tersebut. Tapi lagi dan lagi, semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Karena monster itu mengamuk dengan mengeluarkan jaring-jaring petir yang begitu besar. Sampai-sampai membuat para murid lainnya harus pergi melarikan diri agar tidak terkena serangan itu. Suyan berhasil menahan satu jaring agar bisa melindungi teman-temannya. Ia sadar betul kalau pertarungan ini tidaklah mungkin bisa mereka menangkan. Jadi karena itulah ia pun meminta para murid di sana untuk pergi. Karena jika pertarungan dilanjutkan, maka akan menjadi pukulan telak bagi Papilion Ning Xiao mereka. Perintah mundur dari Suyan sebenarnya tidaklah dituruti oleh para murid. Namun karena Suyan terus memaksa, maka mau tidak mau mereka pun segera pergi.
Untuk monster ini kemungkinan tidaklah akan membiarkan hal tersebut terjadi. Badai petir pun telah ia ciptakan dengan kekuatannya. Suyan memang bisa menghindari semua serangan itu, berbanding terbalik dengan para murid lainnya. Mereka sangatlah kesulitan dalam menghindari sambaran petir ini. Alhasil Suyan pun kembali berhenti untuk bisa menahan sambaran petir itu dengan kekuatan yang ia miliki. Yang mana ia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanggil sosok kuat dalam membantunya mengalahkan monster tersebut. Sosok ini pun mengejutkan para murid karena Suyan telah menggunakan hukum langit dan bumi. Mereka pun menjadi tidak heran mengapa Suyan bisa menjadi murid pertama terbaik di Papiliun Ningxiao. Serangan pun langsung saja dimulai oleh Suyan agar bisa menyegel monster itu dengan kekuatan es miliknya. Tapi ini tentu tidaklah semudah yang dia kira, karena bagaimanapun monster ini terus melawan agar bisa lepas dari susunan formasinya. Tapi Suyan sudah menduga hal itu, jadi karena itulah dia memanggil sosok besar ini untuk bisa membantunya menahan monster tersebut, supaya dia bisa tetap berada di dalam formasi. Melihat pertarungan mereka mengingatkan Mimin dengan Ultraman, hanya saja yang ini memiliki 6 lengan. Setelah bertarung cukup keras, pada akhirnya monster ini berhasil mereka tahan di dalam inti formasi. Dengan begitulah Suyan pun mulai melakukan pengurungan kepadanya. Masih belum menyerah, monster ini kembali mencoba memberikan perlawanan, namun langsung saja ditahan oleh raksasa es. Sedangkan Suyan sendiri masihlah fokus dalam pembentukan segel es. Tapi celah berhasil dimanfaatkan oleh monster tersebut untuk melancarkan serangan balik. Ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Suyan. Namun raksasa ini dengan cepat mengorbankan dirinya untuk menahan serangan tersebut. Dengan begitu jugalah Suyan telah berhasil melakukan penyegelan terhadap monster ini. Melihat apa yang terjadi, mereka pun merasa ini adalah kemenangan untuk mereka. Melihat apa yang terjadi membuat para murid merasa ini adalah kemenangan untuk mereka, karena bagaimanapun monster itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi menggunakan teknik penyegelan itu bukanlah hal yang mudah bagi Suyan. Ia pun harus kehilangan banyak kekuatannya. Yang Kai menyadari hal itu, jadi dia pun bergerak dengan cepat untuk menangkap Suyan. Ia sadar kalau kondisinya tidaklah begitu baik. Pan memuji kekuatan yang Suyan miliki karena meskipun kekuatan monster itu lebih besar darinya, tapi Suyan masihlah mampu untuk meladeninya. Ia menjadi tidak heran mengapa Suyan bisa menjadi murid jenius pertama di antara ketiga faksi lainnya. Di saat yang lainnya mengkhawatirkan kondisi Suyan, hanya si Hongchen saja yang menginginkan monster itu dibebaskan. Tentu saja Fang menjadi kesal karena akibat ulah dari si Hongchen membuat Suyan hampir saja mati. Namun si Hongchen memintanya untuk tidaklah ikut campur, karena semua itu adalah urusan dari Papiliun Ningxiao. Selain itu, si Hongchen pun mulai berpikir kalau sepertinya Pan menginginkan harta pusaka pada monster kura-kura. Karena jika tidak, untuk apa juga Fan masih berada di sini dan terus memojokkan dirinya. Fang tentu saja kesal atas tuduhan yang dia berikan. Padahal si Hongchen sendiri yang mengambil harta pusaka dan membuat marah monster kura-kura. Akibat keegoisannya itulah si Hongchen justru melibatkan Suyan dalam pertarungan, sedangkan dia itu malah tidak berbuat apa-apa. Alhasil perselisihan pun sempat terjadi di antara mereka berdua, sampai akhirnya dihentikan oleh Huo bersaudara. Karena yang terpenting saat ini adalah kondisi dari Suyan. Hojier merasa mereka sangatlah memalukan karena saling bertengkar satu sama lain. 何故一直诬陷于我？得的事情，你来插什么嘴？最后还要靠同盟。这如何？ Sesaat kemudian, Suyan pun akhirnya siuman setelah diberikan bantuan oleh Yang Kai. Tapi masalah mereka masihlah belum selesai, karena segel es yang Suyan bentuk tidaklah mampu menahan monster itu dalam waktu yang lama. Dan benar saja, formasi ini pun hancur dan para murid pun segera pergi untuk menyelamatkan diri. Karena bagaimanapun monster kura-kura pasti akan kembali mengamuk. Yang menjadi orang pertama melarikan diri adalah kelompok si Hongchen. Padahal dia sendiri yang awalnya ingin membebaskan monster tersebut. Namun justru dia yang malah kabur.
Yang Kai segera mengambil pedang Fang untuk bisa melakukan penyerangan kepada monster kura-kura. Dengan begitu lincah, Yang Kai berhasil menghindari bebatuan yang ada di sana dan juga berhasil memberikan pukulan keras kepada monster itu. Bahkan saking kerasnya, pedang Fang pun hancur. Feng mengakui kalau serangan Yang Kai memang sangatlah kuat. Namun sayang sekali serangan itu sepertinya masihlah belum mampu menumbangkan monster kura-kura. Karena Yang Kai berani menyerangnya, alhasil monster itu pun mulai melakukan penyerangan kepadanya. Di sini Yang Kai tidaklah melarikan diri karena dia harus melindungi Suyan. Di saat monster itu hendak menyerang, Yang Kai pun segera membentuk pertahanan. Namun tetap saja itu tidaklah mampu menahannya dan membuat mereka terpental. Namun itu dah mudah dihancurkan dan membuat mereka terpental. Yang Kai pun sempat tidak sadarkan diri yang membuat Suyan menjadi begitu khawatir kepadanya. Tapi untung saja Yang Kai bisa cepat sadarkan diri. Tapi tentu saja masalah belum berhenti begitu saja, karena monster kura-kura kembali mengamuk. Yang Kai pun kembali bangkit dan meminta Suyan untuk berlindung di belakangnya. Ia memintanya untuk tidak perlu khawatir karena bagaimanapun ia bisa mengatasi monster ini. Si Hongchen tidaklah mau Yang Kai mengambil alih perhatian. Tapi apa daya, dia ini terlalu takut dengan monster itu. Sedangkan Humier merasa begitu khawatir kepada Yang Kai. Hanya saja ini semua adalah keputusan akhir dari Yang Kai, karena dia itu akan mencoba untuk bisa mengalahkan monster tersebut. 没事，相信我，师兄，危险，不要再上前，一搏吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.